Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Tetap semangat belajarnya ya. Harus lebih semangat dari hari kemarin. Tetap jaga kesehatannya dan sholatnya jangan lupa ya dijalankan, dilaksanakan ya. Hari ini kita kembali belajar matematika ya. Silahkan dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Nah, lalu sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama dari rumah masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa dapat menghitung keliling persegi. Kemarin kita sudah belajar tentang bangun segi banyak ya. Ada segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, hari ini kita belajar tentang keliling bangun datar ya. Silakan dibuka buku paketnya halaman 112 ya. Keliling bangun datar adalah jumlah seluruh sisi-sisi pada bangun datar tersebut ya. Jadi keliling adalah jumlah seluruh sisi-sisi ya, seluruh sisi. Nah, sekarang kita belajar mencari keliling bangun datar persegi ya. Nah, sebelumnya masih ingat kan bangun datar persegi itu termasuk segi banyak beraturan atau segi banyak tidak beraturan? Ya, bangun datar persegi termasuk segi banyak beraturan ya. Maka seluruh panjang sisi bangun datar persegi adalah sama panjang ya. Nah, masih ingat kan sisi itu apa? Sisi adalah garis yang membentuk suatu bangun datar ya. Maka nih, ini adalah gambar sebuah persegi ya. Nah, seluruh sisi persegi ini adalah sama panjang ya. Nah, maka keliling persegi adalah sisi. Nah, ini kan sisi ya, garis yang membentuk suatu bangun datar. Nah, ini adalah garis-garis ini adalah sisi. Nah, maka kelilingnya, karena keliling adalah jumlah seluruh sisi, maka kelilingnya adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi ya, atau 4 dikali sisi. Kenapa dikali 4? Karena sisinya ada 4 nih ya. 1, 2, 3, 4. Nah, karena bangun datar persegi termasuk bangun segi banyak beraturan ya, maka panjang sisi AB ini ya, panjang sisi AB sama dengan panjang sisi BC ya. Nah, panjang sisi BC sama dengan panjang sisi CD ya. Panjang sisi CD sama dengan panjang sisi DA ya. Jadi persegi itu semua sisinya sama panjang ya. Nah, maka keliling persegi adalah sisi ditambah sisi ya, ditambah sebanyak 4 kali ya, karena sisi persegi ada 4 ya. Jadi sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau 4 dikali sisi ya. S itu sama dengan sisi ya. Nah, untuk mencari panjang sisi, jika diketahui kelilingnya, maka panjang sisi ya atau S sama dengan keliling per 4 ya, atau keliling, ibu singkat ya, keliling menjadi K dibagi 4 ya. Kenapa dibagi 4? Karena sisi persegi ada 4 ya. Nih ya, sisi persegi ada 4 nih. 1, 2, 3, 4 ya. Perlu diingat ya, keliling persegi adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi ya, ditambahkan sebanyak 4 kali, atau rumusnya adalah 4 kali sisi ya. Rumus keliling adalah 4 dikali sisi. Nah, untuk mencari panjang sisi adalah keliling dibagi 4 ya. Diingat ya rumusnya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contohnya ya. Bisa kalian lihat di halaman 114 ya, contoh 4.4. Tentukan keliling persegi pada gambar di bawah ini. Nah, ini ada sebuah persegi dengan panjang salah satu sisinya adalah 16 cm ya. Nah, sekarang kita mencari kelilingnya. Jadi keliling sama dengan, nah, persegi kan bangun segi banyak beraturan ya, berarti seluruh sisinya sama panjang ya. Berarti kalau salah satu sisi persegi
panjangnya adalah 16 cm ya, berarti sisi yang lainnya juga adalah panjangnya 16 cm ya. Berarti ini panjangnya 16 cm. Ini juga sama ya, 16 cm, dan sisi yang sebelah sini juga sama, 16 cm ya. Nah, karena keliling adalah jumlah seluruh sisi, maka kalian jumlahkan nih seluruh panjang sisinya ya. Berarti S ditambah S ditambah S ditambah S ya, sama dengan berapa panjang sisinya? 16 cm ya, ditambah sisi yang ini, yang kedua, yaitu 16 cm, ditambah sisi yang atas ini ya, 16 cm. Nah, sisi yang samping sini 16 cm ya. Nah, kalian jumlahkan berapa hasilnya? 64 cm ya. Jadi keliling persegi pada gambar di bawah ini adalah 64 cm. Nah, sekarang kita buktikan ya, atau pakai rumus yang 4 kali S, atau keliling sama dengan 4 dikali S ya. Berarti 4 dikali panjang sisinya berapa? 16 cm ya, sama dengan 64 cm ya. Hasilnya sama ya. Jadi kalian boleh pakai rumus yang S ditambah S ditambah S ditambah S sebanyak 4 kali, atau 4 dikali sisi ya. Ya, contoh lagi ya. Tentukan keliling persegi pada gambar di bawah ini. Nah, ini ada sebuah persegi ya, dengan panjang sisinya adalah 25 cm. Nah, sekarang kita cari keliling perseginya ya. Berarti keliling atau K sama dengan, nah, Ibu di sini mau pakai rumus yang 4 kali sisi ya. 4 dikali sisi. Jangan lupa nih ya, 4 kalinya jangan lupa ditulis 4-nya. Berarti 4 ya dikali sisinya berapa? Sisi perseginya. Sisi perseginya adalah 25 cm. Berarti 4 dikali 25 cm ya. Sama dengan berapa? 4 dikali 25 sama dengan 100 cm. Ya. Sampai sini paham? Nah, lanjut ya ke contoh 4.5. Tentukan panjang sisi persegi pada gambar di bawah ini. Nah, ini ada sebuah persegi dengan diketahui kelilingnya sama dengan 196 cm ya. Nah, sekarang kita cari panjang sisi persegi ini ya. Berarti rumusnya adalah K per 4 atau K dibagi 4. K per 4 ini sama aja K dibagi 4 ya, keliling dibagi 4. Berarti sama dengan kelilingnya berapa nih? 196 cm dibagi 4 ya. Jangan lupa kalau mencari panjang sisi keliling dibagi 4 ya. Berarti 196 dibagi 4 berapa? 196 dibagi 4. Nah, kita ambil dua angka dulu dari depan ya. 19 dibagi 4. 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 19? 4 dikali 4. Tulis di sini 4 ya. 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, taruh di bawah yang tadi dibagi, berarti di bawah 19. Setelah itu dikurang. 6 gak ada temennya, turunin. 9 dikurang 6, 3 ya. 1 dikurang 1, 0. 0 gak usah ditulis, gak apa-apa ya, karena 0 di depan itu gak ada nilainya ya. Nah, sekarang 36 dibagi 4. 4 dikali berapa yang hasilnya 36? 4 dikali 9 ya. Nah, 9 dikali 4 sama dengan 36. Setelah itu dikurang, hasilnya 0 atau habis ya. Berarti 196 dibagi 4 sama dengan 49 cm ya. Jadi panjang sisi persegi yang diketahui kelilingnya sama dengan 196 adalah panjang sisinya sama dengan 49 cm. Nah, contoh lagi ya. Ya, contoh yang kedua. Nah, kelilingnya sama dengan 208 cm. Nah, sekarang kita cari panjang sisi sebuah persegi dengan diketahui kelilingnya sama dengan 208 cm. Berarti S sama dengan K dibagi 4 ya.
K-nya berapa kelilingnya nih? 208 cm dibagi 4 ya. Jangan lupa kalau mencari panjang sisi dibagi 4 ya, keliling dibagi 4. Nah, berarti kita cari sekarang 208 dibagi 4. Kita bagi ya pakai pembagian kurung, 208 dibagi 4. Nah, ambil dua angka paling depan dulu, 20 ya. 20 dibagi 4. 4 dikali berapa yang hasilnya 20? 4 dikali 5. Nah, sekarang 4 dikali 5 sama dengan 20 ya. Taruh di bawah yang tadi dibagi ya. Berarti setelah itu dikurang. 8 gak ada temennya, turunin 8. 20 dikurang 20, 0. 0 gak usah ditulis, gak apa-apa ya. 8 dikurang, sekarang 8 dibagi 4. 4 dikali berapa yang hasilnya 8? 4 dikali 2. Nah, 4 dikali 2 sama dengan 8. Taruh di bawah yang tadi dibagi ya. Setelah itu dikurang lagi, hasilnya 0. Nah, jadi 208 dibagi 4 sama dengan 52 ya cm. Nah, jadi panjang sisi sebuah persegi yang diketahui kelilingnya sama dengan 208 cm adalah 52 cm ya panjang sisinya. Sampai sini paham? Lanjut ya ke contoh 4.6. Bisa kalian lihat di halaman 115 ya. Benny mempunyai dua buah persegi yang diberi nama persegi X dan persegi Y. Persegi X mempunyai panjang sisi 15 cm. Sedangkan panjang sisi persegi Y 4 cm lebih panjang dari persegi X. Berapakah selisih keliling persegi Benny? Nah, berarti ini kita mencari keliling persegi satu persatu ya. Berarti kita mencari keliling persegi X dan keliling persegi Y. Nah, persegi X panjang sisinya adalah 15 cm ya. Berarti mencari kelilingnya sama dengan K sama dengan 4 dikali S ya. Jadi 4 dikali panjang sisinya berapa nih? 15 cm ya. Berarti sama dengan 60 cm. Nah, sekarang kita cari keliling persegi Y ya. Berarti kelilingnya sama dengan, nah, panjang sisi Y-nya berarti kan tadi panjang sisi persegi Y 4 cm lebih panjang dari persegi X. Berarti panjang sisi persegi X ditambah 4 cm nih ya, karena lebih panjang dari persegi X. Maka 15 cm ditambah 4 cm sama dengan 19 cm ya. Jadi panjang sisi persegi Y adalah 19 cm ya. Nah, sekarang kita cari kelilingnya. Berarti 4 dikali S sama dengan 4 dikali, ini sisinya berapa? 19 cm ya, sama dengan 76 cm. Nah, sekarang perintahnya apa? Berapakah selisih keliling persegi Benny? Selisih berarti kita kurang ya. Keliling persegi Y dikurang dengan keliling persegi X ya. Kedua keliling ini kita kurang ya hasilnya. Hasil keliling kedua persegi ini kita kurang ya. Berarti selisih selisih keliling persegi Benny adalah berapa nih? 76 cm dikurang 60 cm ya, sama dengan berapa? 76 dikurang 60 sama dengan 16 cm ya. Jadi selisih keliling persegi Benny adalah 16 cm ya. Sampai sini paham? Nah, kan contoh soal dalam penerapan kehidupan sehari-hari ya. Contohnya di sekeliling taman berbentuk persegi akan ditanami pohon cemara dengan jarak antar pohonnya 5 meter ya. Nah, jika panjang sisi taman adalah 70 meter, berapakah pohon cemara yang dibutuhkan? Nah, berarti ini kita tentukan dulu ya keliling tamannya berapa. Berarti keliling tamannya berbentuk persegi ya. Jadi kita mencari kelilingnya dulu ya. Ini adalah sebuah taman ya, dengan panjang sisinya adalah 70 meter. Nah, sekarang kita cari kelilingnya dulu ya. Ini keliling sama dengan 4 dikali S.
Ya, berarti 4 dikali sisinya berapa? 70 ya. Ini dikali 70 meter. Sama dengan 280 meter. Nah, setelah itu baru kita tentukan ya berapakah pohon cemara yang dibutuhkan. Nah, sebuah taman akan ditanami pohon cemara dengan jarak 5 meter. Nah, berarti dibagi ya, kelilingnya dibagi dengan jaraknya nih, jaraknya ya. Berarti banyak pohon sama dengan 280 meter dibagi, atau 280 ya, dibagi 7 ya. Berapa? Dibagi 5 ya, karena jaraknya 5. Bagi 5. Nah, sekarang 280 dibagi 5 berapa? 280 dibagi 5. Ambil dua angka dulu dari depan ya. 28 dibagi 5. 5 kali berapa yang hasilnya 28, yang mendekati 28? 5 kali 5 ya. Setelah itu 5 kali 5 sama dengan 25. Taruh di bawah yang tadi dibagi ya. Taruh di bawah 28. Sekarang dikurang. 0 nggak ada temennya, turunin. 8 dikurang 5 sama dengan 3 ya. 2 dikurang 2 adalah 0. 0 di depan gak usah ditulis, nggak apa-apa ya. 30 dibagi 5. 5 kali berapa yang hasilnya 30? 5 kali 6 ya. Berarti 5 kali 6 sama dengan 30. Setelah itu dikurang habis. Jadi sama dengan 56 ya. Jadi pohon cemara yang dibutuhkan sebanyak 56 pohon ya. Ya. Jadi sampai sini paham? Ya, kalau sudah paham, sekarang tugasnya kalian kerjakan halaman 115 sampai 116 ya, nomor 1 sampai nomor 6. Kerjakan di buku tulis dengan menggunakan cara ya. Sekian materi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.